Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Dan di channel ini nanti Mbah Warmo yang akan bercerita. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Monggo Mbah Warmo, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu cerita yang datang dari salah satu teman gua, teman lama gitu, namanya Inge. Dan kejadian ini tuh terjadi sekitar tahun 2000-an, itu di sebuah kosan di daerah Dago Atas, Bandung sana ya. Tapi sebelum ke cerita seperti biasa, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber yang udah ngasih support dan dukungan. Dan juga kawan-kawan yang baru mampir, baru main, baru nengokin channel Lapak Horor ini. Nah, cerita ini gue dapet dari temen gue itu, si Inge ya. Masalah bener enggaknya gue juga nggak tahu. Dan ini gue ceritain sesuai apa yang gue inget aja. Mungkin ada beberapa hal yang gue lupa ya. Jadi si Inge itu tuh aslinya Jakarta. Dia pokoknya kuliah di daerah Bandung situ. Dan dia tuh ngekos di daerah Dago Atas sana ya. Di sebuah kosan yang gue nggak bisa nyebutin. Kosan itu tuh bentuknya rumah, satu rumah besar gitu. Dan di situ tuh ruangannya tuh disekap-sekap gitu. Jadi kalau nggak salah 8 kamar ya. Sama ada 2 kamar mandi. Itu khusus untuk anak kos. Dan di sana juga ada ibu kos, ada bapak kos juga. Nah, suatu hari Inge tuh kosan lamanya tuh habis dan dia harus pindah kan nyari kosan lagi. Akhirnya ketemulah satu kosan itu yang ya menurut dia itu nyaman. Itu kosan cewek semua ya. Dia merasa nyaman, merasa cocok di situ, harganya juga oke. Akhirnya udahlah dia pindah ke situ, dia tinggal di situ. Nah, beberapa hari dia tinggal di sana itu dia mulai mengalami hal-hal aneh ya. Tapi bukannya digangguin setan atau apa gitu, enggak. Tapi dia itu selama, kalau nggak salah itu 3 hari berturut-turut, dia itu mimpi ketemu sama cewek seumuran dia, itu namanya Maya. Nah, dalam mimpi itu seolah-olah mereka itu udah kenal lama ya, kayak udah deket banget. Mereka tuh sering ngobrol-ngobrol gitu, cuman si Inge tuh nggak ingat mereka tuh ngobrolin apa gitu. Intinya dalam mimpi itu tuh mereka sering ngobrol aja sama si cewek itu. Hari pertama dia mimpi ketemu si Maya itu, dia biasa aja gitu ya. Dia nganggep ini cuma mimpi gitu kan. Tapi pas dia udah hari keduanya gitu, dia ketemu dia lagi, si Maya lagi. Dia itu udah mulai agak curiga ya, ini kenapa sih gitu. Dia mimpi dia terus, si Maya itu terus. Sampai akhirnya hari ketiga gitu. Itu tuh masih di minggu pertama dia tinggal di sana ya. Setelah beberapa hari gitu. Mungkin hari ketiga atau 4 dia itu mulai bermimpi itu. Dan hari ketiga sama, dia pun ketemu sama si Maya. Tapi yang mimpi ketiganya ini, si Maya tuh nggak ngobrol sama dia. Dia jadi kayak ngelihat si Maya gitu kan. Itu lagi dia jalan balik ke kamar dia gitu. Nah, dalam mimpi itu seolah-olah mereka itu ada di kosan itu. Dan ya mereka teman kosan gitu lah intinya ya. Dan si Inge nempatin kamar dia, sementara si Maya itu nempatin kamarnya si Maya sendiri gitu. Akhirnya dia mulai cerita-cerita gitu kan. Termasuk ke gue juga, ke teman-teman yang lain juga. Dia mulai cerita, gue mimpi ya selama 3 hari berturut-turut mimpi ketemu ada seorang cewek itu namanya Maya. Dan menurut gue itu gak wajar gitu. Kok bisa sih gue sampai mimpi 3 hari berturut-turut gitu. Nah, dari situ kan akhirnya teman-teman juga banyak pendapat masukan, banyak yang berspekulasi lah segala macem. Mungkin ada hubungannya nih sama kosan lu gitu. Siapa tahu si Maya itu penunggu sana gitu kan. Intinya kayak gitulah. Kita hubungin sama cerita-cerita mistis gitu ya, cerita horor kayak gitu. Akhirnya ada satu teman kita itu lo nyaranin gitu ya, mending lo tanyain deh ke ibu kos gitu. Ceritain aja, jangan ditanyain, lo ceritain gitu. Kalau misalnya lagi sempet lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, lo coba ceritain ke dia gitu. Nah, nggak lama setelah itu ya, si Inge pulang ke kosan.
dia pas banget lagi sore hari itu ketemu sama si ibu kos. Akhirnya iseng lah cerita si Inge ke ibu kos itu, "Bu, maaf sebelumnya gitu, kurang lebih ya. Saya tuh aneh banget hari ini, beberapa hari ini, 3 hari ini tuh mimpi berturut-turut ketemu sama seseorang gitu. Seorang cewek seumuran gitu, dia cantik, namanya Maya gitu. Nah, ngedenger cerita itu, si ibu kos itu, dia langsung narik tangannya si Maya, disuruh duduk gitu kan, duduk di teras rumah situ. Dan ibu kos tuh diem aja dan dia tuh nangis katanya. Si Inge bingung kan ngeliat itu, nih kenapa ibu kos jadi nangis ya. Dia jadi ngerasa bersalah gimana, tapi justru itu dia makin penasaran kan sebenarnya ada apa sih gitu dengan mimpi dia itu, dengan siapa sih sosok Maya itu gitu. Akhirnya dia pun berani menanyakan ke si ibu kos ya, "Bu, si Maya itu sebenarnya siapa gitu? Ibu kenal sama Maya gitu kan." Tapi ngedenger itu, ibu kos cuman senyum aja katanya sambil ngelap air mata yang jatuh gitu kan. Kayak di drama banget lah pokoknya ibu kosnya tuh, dia cuman senyum, akhirnya cuman bilang, "Udah gak apa-apa," katanya. Ya tentu aja jawabannya ibu kos tuh gak bikin puas si Inge ya. Dia tuh makin penasaran, dia tuh pengen cari tahu, tapi dia bingung mau cari taunya ke siapa gitu kan. Sementara teman-teman di kosan situ juga belum akrab semua, bahkan belum ada satupun yang kenal gitu. Nah di situ kan ada 8 kamar, tapi yang keisi itu baru 5 kamar, ada 3 kamar yang masih kosong. Dan rata-rata itu tadi mereka itu sibuk gitu kan, pergi pagi, pulangnya baru sore atau malam gitu. Jadi nggak ada waktu buat ngobrol atau apa kayak gitu. Nah setelah itu si Inge itu udah nggak mimpi itu lagi ya selama beberapa hari ke depan. Adalah mungkin sekitar 2 mingguan. Kebetulan dia kan sering cerita ke kita kan, kalau misal dia nemuin apa-apa gitu. Dia suka sharing juga ke teman-teman yang lain gitu kan. Nah pas itu suatu malam gitu ya, di minggu kedua kalau nggak salah, itu habis maghrib itu dia lagi duduk di ruang tengah situ lagi nonton TV sendirian. Dia nggak sengaja nengok ke kanan gitu kan. Dia tuh ngelihat sosok yang kayaknya dia kenal gitu. Dan dia yakin kalau itu tuh dilihat dari belakang itu tuh sosoknya Maya yang pernah dia lihat dalam mimpi gitu. Nah, dia ngelihat Maya itu lagi jalan ke salah satu kamar di ujung. Dan kemudian pas banget di depan kamar dia itu, si Maya itu nengok ke si Inge. Dan si Maya itu senyum. Nah, pas senyum udah dia langsung masuk kamar gitu. Si Inge pas itu cuman bengong ya. Dia heran gitu, bingung kan. Apa dia cuman berhalusinasi, menghayal, atau dia beneran ngelihat sosok si Maya gitu dalam alam ini ya, alam sadar ya, bukan alam mimpi. Akhirnya dia penasaran gitu kan, makin penasaran. Dia pun datengin ibu kos. Ibu kos tuh tinggalnya di belakang rumah situ, tapi masih satu bangunan ya. Cuman dia tinggalnya di bagian belakang situ sama bapak kos di sana. Nah, dia nyari ibu kos di situ, terus dia ceritain gitu apa yang barusan dia alami. "Bu, saya tadi nggak sengaja, entah kenapa ya, mungkin ini halusinasi atau gimana gitu, saya juga nggak tahu. Tapi saya tuh tadi kayak melihat sosok yang pernah saya ceritain dalam mimpi itu tempo hari ke ibu gitu. Itu tuh kayak sosok Maya, Bu." Nah ibunya kaget kan, ibunya balik lagi nangis gitu. Terus si Inge akhirnya tambah penasaran gitu, sebenarnya ada apa sih Bu? Itu siapa sih Maya gitu? Dia sering datang dalam mimpi saya, dan hari ini saya tuh melihat dia gitu jalan ke kamar di pojokan situ, kamar yang paling ujung yang masih kosong situ Bu, dan dia masuk ke sana gitu. Nah ngedenger si itu, ibunya terus langsung bilang, "Nanti ya, Nak Inge, nanti ibu ke kamarnya Nak Inge gitu, nanti agak maleman, Nak Inge jangan tidur dulu ya. Mungkin sekitar jam 10-an lah nanti ibu ke sana gitu." Wah, ngedenger kayak gitu, Inge makin penasaran kan, ini sebenarnya ada apa sih. Cuman ya dia nggak bisa berbuat banyak, setidaknya dia ada harapan gitu. Mungkin ibu kos tuh bakal ngasih tahu siapa itu Maya sebenarnya, dan si Inge itu udah nebak-nebak sih, ini pasti kemungkinan gitu. Si Maya ini jangan-jangan anaknya ibu kos nih.
dia meninggal atau gimana kayak gitulah. Intinya Inge tuh udah nebak ke sana. Ya udah akhirnya malam itu si Inge pun balik ke kamar dia kan. Dia udah biasalah ngerjain rutinitas dia, ngerjain tugas segala macam. Udah ditunggulah sampai akhirnya jam 10 malam beneran si ibu kos itu ngetok ke kamarnya si Ina itu. Setelah dibuka dan ibu kos dipersilahkan masuk itu kan. Karena dianya minta ngobrolnya tuh di dalam kamar aja biar lebih santai gitu. Akhirnya mereka berdua masuk kamar dan ngobrol gitu. Nah di situ ibu kos tuh cerita kalau emang bener Maya itu tuh anaknya ibu yang mungkin waktu itu tuh seumuran sama si Ine ya. Dan dulu pernah mengalami satu tragedi itu di rumah ini, di sebuah kamar gitu kan, dan si Maya akhirnya meninggal. Ngedenger itu Ina agak gimana gitu ya, agak normal lah, pasti dia ngerasa takut atau gimana gitu kan. Ini jangan-jangan hantunya Maya nih, dia si Ina mikirnya kayak gitu. Cuman ya dia diem aja, dia terus ngedengerin ceritanya si ibu. Dan intinya si Inge itu nanti sekitar jam 11-an itu mau diajak si ibu kos itu buat masuk ke satu kamar yang itu tadi, dimana Inge ngelihat Maya masuk kamar itu kamar yang paling ujung. Nah singkat cerita udah jam 11 itu kan, akhirnya mereka berdua itu masuk ke kamarnya si Maya. Kamar itu selalu terkunci dan ya kunci itu cuma ibuku saja yang megang. Dan akhirnya udah setelah dibuka kuncinya kan masuklah mereka berdua ke kamarnya si Maya. Pas dibuka kondisi di dalam itu bagus banget ya, maksudnya masih rapi, bersih, dan ya baunya juga enak, seger gitu. Kayak seolah-olah itu emang ada yang nempatin gitu, maksudnya orang gitu ya. Ada bau-bau cewek, wangi kayak gitulah pokoknya. Kamarnya rapi, bersih kayak gitu. Ada buku-buku, ada meja belajar juga ada. Ada kasurnya tuh di bawah. Nah pas sudah di dalam situ, si ibu kos tuh ngomong sama Ine. Nah Ine, nanti ibu mau menunjukkan sesuatu, tapi nah Ine jangan takut, jangan panik atau gimana ya. Nggak apa-apa, ibu di sini kok nemenin gitu. Nah udah Ine cuman ngangguk aja. Intinya dia meskipun takut, tapi karena dia penasaran, akhirnya mau nggak mau dia iyain deh. Dia mikirnya udahlah berdua ini gitu kan. Udah akhirnya pintunya ditutup kan. Nah nggak lama setelah itu si ibu kos itu minta izin buat matiin lampu itu. Nah di situ Ino udah mulai ngerasa wah gimana nih ya, ada apa nih ya kayak gitu. Penasaran banget lah intinya, dan dia sedikit agak takut juga. Nah pas itu udah lampunya dimatiin. Udah di ruangan itu, di kamar itu tuh udah gelap banget, dan entah kenapa ya nggak beberapa lama setelah itu Inge tuh kayak dia itu kayak berganti halam atau gimana, gue nggak tahu ceritanya ya. Gue nggak tahu sebenarnya yang terjadi itu apa. Gambaran pastinya tuh kayak gimana gue kurang tahu. Cuman dia tiba-tiba kayak zet gitu. Yang tadinya lampunya mati gelap kayak gitu, tiba-tiba tuh terang gitu nyala. Dan di sana ada Inge, ada ibu kos juga berdua, sama ada satu lagi si Maya. Si Maya lagi duduk di meja belajar, dia lagi nulis sesuatu nggak tahu, dan si Maya tuh terlihat lagi nangis. Inge sama ibu kos tuh posisi berdirinya tuh dekat pintu ya, dan mereka bengong aja berdua ngeliatin si Maya itu. Dia lagi nulis, dia lagi nangis lah intinya. Kayaknya si Maya tuh ngalamin hal yang pedih banget, yang menyedihkan banget lah. Itu menurut ceritanya Inge ya. Gue gak tahu gambaran persisnya kayak gimana kondisi Maya saat itu. Cuman ya kurang lebih kayak gitulah dengan bahasanya cerita Inge yang gue tangkap itu tuh kayak gitu. Gak beberapa lama setelah itu si Maya itu ngambil kursi belajar dia. Dan dia itu bawa seutas tali. Mungkin kalian udah bisa nebak ya apa yang mau dilakuin si Maya. Dia menuju ke pojokan. Di pojokan itu tuh ada lubang di langit-langit. Yang Eternit itu yang buat keluar ke atas ya, yang buat naik ke atas itu kan ada lubangnya. Nah dia itu ngiketin tali itu di salah satu
kayu penyangganya di sana. Gue nggak tahu ya detailnya kayak gimana. Intinya katanya diikatin di situ, dan nggak lama kemudian si Maya itu gantung diri di sana. Ngelihat pemandangan itu, si Inge tuh shock banget. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak percaya dengan apa yang dia lihat waktu itu. Pas lagi kejadian kayak gitu tuh, ibu kosnya tuh langsung meluk dia, langsung meluk si Inge. Tapi mereka berdua tuh masih diem gitu ya, dan si Inge tuh terus ngeliatin si Maya gitu. Si Maya tuh lagi sakratul maut gitu. Dia lagi kejang-kejang di gantung diri situ. Sampai akhirnya berapa menit kemudian si Maya pun meninggal. Karena badannya udah nggak gerak lagi ya. Jadi Inge tuh ngelihat proses bunuh dirinya si Maya itu di ruangan itu, di kamar itu. Ngelihat pemandangan itu, si Inge pun nggak kuat bertahan lama ya. Dia shock berat, dan akhirnya si Inge pingsan. Dan dia sadar-sadar itu udah di kamar dia sendiri. Dan di situ tuh udah ada ibu kos, ada anaknya ibu kos, sama ada bapaknya ibu kos juga di sana. Terus setelah dikasih minum gitu ya, intinya si Inge-nya tuh ditenangin gitu ya. Akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol gitu. Ibu kos tuh ngasih tahu kalau si Maya itu tuh pernah ngalamin hal yang Inge lihat di kamarnya Maya itu. Jadi si Maya itu bunuh diri karena satu masalah. Tapi masalahnya waktu itu nggak diceritain ya, dan nggak perlu gue ceritain lah di sini. Karena takutnya itu aib kan. Dan katanya, kata ibu kos, kejadian itu tuh bisa terus dilihat gitu, itu pada jam-jam tertentu, pada jam 11 malam kalau nggak salah. Jadi itu tuh berulang-ulang terus setiap harinya kayak gitu. Ibu kos itu udah beberapa kali itu melihat kejadian itu. Dan salah satunya dengan si Inge tadi ya. Gue sih nggak tahu ya, wallahu a'lam gitu. Kemungkinan memang gue pernah dengar gitu. Kalau orang yang meninggalnya karena bunuh diri, dia itu di dunia itu dihukum seperti itu. Dia akan terus-menerus mengulangi prosesi bunuh dirinya itu sampai dengan usia yang sebenarnya dia ditentuin gitu sama Allah ya. Kalau ini gue wallahu a'lam, gue nggak ngerti bener enggaknya, itu yang pernah gue denger itu kayak gitu. Nah itu pun mungkin cerita ini tuh gue jadi mikir, mungkin hal ini sama dengan yang Maya alami. Dia itu terus-terus mengulang kayak gitu ya, bunuh diri dia kayak gitu. Dan mungkin beberapa orang dikasih kesempatan buat ngelihat itu ya. Pasti ada tujuannya sih, mungkin buat pembelajaran segala macam. Ya bagaimanapun juga, seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan sampailah itu jadi pemecahan ya, karena itu bukan hal yang baik, dan itu hal yang merugikan, dan itu hal yang dilarang oleh agama. Nah dalam cerita ini, nama Maya itu nama samaran, gue nggak berani ngebuka nama aslinya. Kalau Inge sih itu nama temen gue asli, dan kalaupun nanti Inge suatu hari ngedenger cerita ini, sejujurnya gue belum izin buat nge-share cerita ini. Kalaupun nanti nggak diizinin, ya gue bersedia buat menghapus video ini. Nah terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah mau ngedengerin, udah mau nonton video ini. Semoga ada manfaatnya ya. Gue nge-share cerita kayak gini, diambil positifnya aja, yang negatif udah dibuang jauh-jauh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, jaga kesehatan kalian selalu. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.